Nama saya Roma Uli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun pelajaran 2022-2023 di Universitas Negeri Medan. PPL Aksi 2 saya menulis teks cerita inspiratif, model project based learning dengan pendekatan kooperatif. Selamat memperhatikan. Terima kasih. Greetings dulu ke kelas. Up. Greetings. Ya, selamat siang. Apa kabarmu hari ini, Pau? Baik. Baik. Ada kebahagiaan apa hari ini? Hari ini udah selesai. Hari ini sudah selesai. Besok PO apa? Matematika dan prakarya. Matematika dan prakarya. Siap. Siap. Bagus. Benar, harus punya semangat seperti ini. Nah, anak-anak, kita akan memulai kegiatan belajar. Sebelum memulai kegiatan belajar, kita harus ngapain dulu? Berdoa dulu. Amin. Terima kasih, Genesis. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oh iya. Baik, anak-anak, kemarin terakhir saya bilang pada kalian, bawalah buku cerita inspiratif untuk kalian baca. Sesuai dengan materi hari ini, kita akan berliterasi dulu. Tapi sebelum 5 menit kamu sudah selesai, boleh mengacungkan tangan. Ya, silahkan. Valerie? Bercerita tentang judulnya Makan Demi Hidup, cerita dari Tentu for the Soul. Oke. Ceritanya tentang dia berhasil hidup walau dokter sudah bilang dia hidupnya tidak akan lama lagi. Sudah, oke. Ada lagi? Oke, Juana? Bagus. Anak-anak, hari ini materi kita adalah menulis. Tidak mungkin menulis tanpa membaca, makanya kalian harus baca dulu. Sebelumnya kalian sudah ditugaskan untuk membawa diary dan menuliskan diary. Boleh disiapkan. Kita akan mengulang materi sebelumnya, mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerita inspiratif. Sudah? Siap? Siap, Bu. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu teks cerita inspiratif? Langsung tempel di sini. 3 orang pertama, 1, 2, 1 lagi. Stop. Nanti tolong baca dari yang ditulis oleh temanmu. Oke, betul ya? Pertanyaan kedua, dari yang kamu identifikasi kemarin, jadi struktur teks cerita inspiratif itu apa saja? Berarti masih ingat dengan penjelasan sebelumnya. Baik, sampai sini tujuan pembelajarannya ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Bagus, kalau sudah cukup jelas, kita pretest dulu. Saya mengukur sampai sejauh apa kamu tahu. Boleh di buku latihanmu. 2 orang. Betul 4? Hanya segitu. Betul 3 berarti sudah merah semua ya. Oke, nggak usah mengacungkan tangan. Berarti nanti postesnya harus lebih baik. Tidak apa-apa, ini kan pretest ya. Saya ambil yang tertinggi. Kamu boleh siap-siap langsung mengacungkan tangan atau langsung lari taruh post-itnya di sini. Tidak terlihat boleh. Yes. Person, 3, 2, 1, go! 3. Dah, 1, 2, 3, 4 malah. Bagian yang kedua ini masuk di dalam kerumitan. Ini serangkaian peristiwa sama enggak? Sama. Ya. Jadi teks yang tadi dari paragraf 1 sampai terakhir ini isinya apa? Ya, Franklin. Isinya tentang kerja keras Thomas Alva Edison yang walaupun direndahkan oleh orang-orang sekitarnya, tapi dia tetap bekerja keras. Oke, bagus. Kamu bisa menangkapnya. Kemudian bagaimana unsur kebahasaannya? Sandrina? Sebab akibat yang mana? Betul? Bagian mana?
Oke, sip. Bagus ya. Sekarang masuk di dalam kelompok karena kita akan bicara tentang proyek apa yang akan kita gunakan hari ini. Sudah? Siap? Anak-anak, hari ini materi belajar kita menulis teks cerita inspiratif, kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu? Di situ kita bicara tentang sebuah proyek yang bagus, Abigail. Nah, baru satu dari sekelas ini. Siapa tahu setelah hari ini akan menjadi banyak. Itu tujuannya. Kenapa kita harus membaca dan menulis? Salah satunya lihat video ini ya. Apa sih manfaat menulis? Dengan menulis, waktu saya selalu bilang ke orang-orang, waktu akan membuat kita lupa, tetapi yang kita tulis akan membuat kita ingat. Ya, itu tadi baik. Yang membuat apa? Buku Dilan. Oh, kamu penggemarnya Pidi Baik ya? Oke. Anak-anak, ini adalah contoh buku project yang sudah dibuat oleh anak-anak tahun sebelumnya, kakak kelas kamu. Tapi ini bukan teks cerita inspiratif, ini cerpen. Ibu mau melihat bisakah kelas kita jadi seperti ini? Bentuk teks cerita inspiratif itu harus seperti apa? Oke, itu yang dikatakan Valerie. Jadi bentuknya anak-anak sebuah cerita yang menggugah. Bisa kamu pikirkan dari diary yang kamu sudah susun dari bulan Desember, kira-kira mana yang bisa diangkat yang berkaitan dengan tema materi kita, yaitu peduli, simpati, empati. Marcelius, pertanyaan? Perbedaan cerpen dengan teks inspiratif itu apa? Apa bedanya teks cerita inspiratif dan cerpen? Goda, sama atau tidak cerpen dengan teks cerita inspiratif? Beda. Bedanya di mana? Cerpen nggak selalu mengandung teladan bagi pembaca. Oke. Tapi penekanannya tadi, temanya menggugah. Paham anak-anak? Ada akhlak baik atau nilai-nilai positif yang bisa diambil dari cerita kamu. Itulah teks cerita inspiratif. Jelas? Saya berikan satu video lagi. Dari sinilah coba susun satu buah teks cerita inspiratif. Siap ya? Simpati, empati, peduli yang Ibu harapkan tertulis di teks cerita inspiratif kamu berdasarkan stimulus yang tadi kamu simak. Anak-anak jangan lupa Ibu keliling itu menyimak ya, sekaligus menilai kelompok kamu. Apa yang kalian bahasnya? Silahkan Ibu menyimak. Jadi sebetulnya ada pakai yang tadi, kalau peduli ya sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan untuk bertindak proaktif terhadap kondisi sekitar. Berarti kalau peduli dia ada artinya gitu. Iya. Betul. Merancang dulu ya sekretarisnya siapa. Saya sekretaris buat apa? Buat kawan kita harus sendiri. Ada ilustratornya nggak? Ada mungkin nanti antara aku itu. Oke. Ben, terus Ben suaranya. Ini budenya kapan ya untuk tugas ini? Kita lagi bedanya kapan ya? Biar suara Ibu terdengar ya. Jatuh temponya kalau saya katakan 20 Januari bisa ya? 20 Januari ya? Oke. Jadi bedanya 20 Januari ya? Ya, Ibu membuka masker supaya kedengeran ya, supaya sama. Nanti ketika kamu sudah menyusun di dalam kelompok, bergabunglah tadi ya, nanti ya. Oke, ini project. Nah, kita nyusun dulu, mendesain dulu sudah sampai sejauh apa kelompok ini. Sudah selesai ceritanya. Silakan Sandrina.
Samar adalah seorang petugas yang mengecek tiket kereta bertahun-tahun. Setiap hari, dia menemukan beragam peristiwa yang membuatnya menikmati pekerjaannya. Seperti kemarin. Jadi dari situ unsur kebahasannya ada Tim. Kalau untuk kebahasan yang pertama ada konjungsi. Jadi ibu harus menayangkan lagi di unsur kebahasaannya atau apa yang mau melihat cocokan. Tetapi itu konjungsi pertentangan, sama satu lagi kalimat ngejeng. Anak-anak, ini diisi dulu supaya cepat. Termasuk LKPD-nya dipindahkan ya. Isi LKPD-nya. Ini tadi. Oke. Sudah sampai sejauh apa kelompokmu? Contoh proyek dari kakak kelasmu sebelumnya. Tapi memang belum cerita teks inspiratif. Oke. Kalian mengambil tema simpati. Kenapa? Karena kita sekarang lebih banyak orang yang kayak aku mau bantuin tapi nggak berani. Jadwal proyeknya disusun ya. Kalau misalnya kamu bawa laptop, bisa langsung buka laptop terus isi di situ jadwal proyeknya boleh. Oke, kita akan mendengarkan hasil tulisan dari kelompok Elan. Kelompok Jason siap mencermati dari unsur kebahasaannya dan strukturnya. Seorang kakek tua naik ke bus, lihat dan mengabaikan. Dia lalu mengambil tongkatnya, karena gadis itu sebenarnya lumpuh. Orang-orang melihat dan terkejut, termasuk petugas karcis. Kepedulian dan kebaikan hatimu dapat kamu lakukan tanpa mengukur kemampuanmu sendiri. Tetapi karena kamu memang baik dan menginginkannya. Oke, boleh berikan aplaus. Oke, bisa menangkap apa yang dilisankan oleh kelompoknya Ellen? Ya, dari Clara. Jadi ada kata dan untuk kata itu cuma coba. Sudah tepat peletakannya? Sudah. Oke, ada lagi? Judul ceritanya apa? Oke, ada judul ceritanya tidak? Ya, ada tuh. Belum ya? Oke, berarti itu menjadi masukan ya anak. Mana yang sesuai kamu tulis di bagian kolom yang kedua ya, seperti yang sudah dibagikan. Oke. Matahari nampak cerah. Seorang kakek memasuki kereta dan mencari kursi yang kosong. Setiap orang memandang si kakek dengan kasihan, tapi tidak ada satupun yang tergerak untuk memberikan kursinya. Ada yang berpura-pura tidak melihat dan ada pula yang membohongi. Temanya kami pikir simpati. Menurut kami ya. Simpati dan kata pembuku atau penjelasannya yang kami dengar ada resiko, sedangkan dan Begitu. Selesai sampai situ berarti tidak ada masalah ya, sudah lancar. Akan post test. Handphonenya dikeluarkan. Langsung submit kalau sudah selesai dengan post testnya. Saya mau lihat hasilnya. 100 Genesis, tinggal perbaiki. Kinanti. Oke, yang lainnya masih jalan ya. Saya stop share dulu. Oke, silakan satu orang menyimpulkan. Kak Walden. Yang keras. Banyak ini intinya teknik gerak itu yang menginspirasi orang. Terus profilnya ada orientasi, rumusan masalah, solusi dan Nah, sampai di struktur. Unsur kebahasannya, siapa yang bisa mengulang? Ya, Luther yang keras. Ada konjungsi pertentangan. Konjungsi. Lalu dengan. Oke. Ya, anak-anak. Untuk kesimpulan sudah. Berarti kita masuk penghargaan. Penghargaan berarti poin untuk kelompok. Wow, kayak ulang lagi, Luther. kalimat. Kan tadi ada gini sih yang gini. Oke.
Oke, kelompok kedua yang tadi menyampaikan itu tadi belajarnya gitu. Agak cepat. Pas lebih semangat. Tapi agak cepat jadi kita sedikit kadang-kadang ya kelewatan kadang-kadang. Salah satu amanahnya rela mengorbankan. Oke, rela berkorban ya. Oke, itu saja anak-anak untuk kegiatan belajar kita hari ini. Yuk, langsung Yunis. Tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri pelajaran kami pada hari ini. Berkati kata yang Tuhan kami. Amin. Oke, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai bertemu dan Ibu menunggu proyeknya jadi diselesaikan oleh kelas kalian ya. Itu saja, selamat siang. Di